Oke, langsung aja kayak di judul, kita akan membuat pola dasar baju wanita. Pertama-tama kita akan membuat bagian depan. Kita butuh, kalian harus isi, ini contoh di badan aku ya. Cara mengukurnya di sini ya. Bagian lingkar badan itu diukur mengelilingi badan yang paling besar. Terus ditambah 2 jari di dalam meteran. Misalnya kita hitung aja 2 jari kita itu 4. Berarti nanti kalau kita udah ngelingkarin kayak gini, nih, misalnya yang ini 46, tapi badan aku itu 84. Ini contoh aja ya, misalnya 46 ditambah 4, berarti 50, kayak gitu. Tapi badan aku ini 84. Lingkar pinggang itu di sini ya. Bukan yang ini, tapi yang bagian sini. Bagian paling menjorok ke dalam. Nih kayak gini. 34 berarti dia. Ini tergantung kita mau press body atau longgar, itu sesuaiin sama kenyamanan masing-masing. Biasanya kalau di tukang penjahit gitu suka ditanya mau difitin atau dikasih kelonggaran. Misalnya dia minta untuk dikasih kelonggaran, jangan terlalu press, ya boleh aja tambahin. Oke. Lanjut di lebar muka. Lebar muka itu bukan bagian sini ya, tapi di bagian ketiak. Contohnya kayak di buku ini. Nih. Kelihatan nggak? Jadi pas bagian ketiak kita tariknya dari ujung ketiak kanan ketemu ujung ketiak kiri. Jadi bukan melingkar ke belakang ya, tapi kayak gini aja, dari ujung ketiak kanan ke ujung ketiak kiri. Lanjut ke panjang muka. Panjang muka itu bisa diukur dari sini. Kalau perempuan itu ada cekungan gitu ya, cekungan itu dari cekungan itu ya ke bagian pinggang. Panjang muka itu dari cekungan sampai ke pinggang. Aku kasih lihat panjang dada itu dari tinggi tulang kita kan punya tulang di bagian dekat leher itu, sampai ke tinggi payudaranya. Nah segini pas garis. Jadi ini potongan-potongan ini ngebantu banget ya. Terus setelah panjang muka, panjang dada atau tinggi dada, kita ke panjang sisi. Panjang sisi itu dari payudara sini sebelah ketiak kita ke bagian pinggang. Nah ini kalau contohnya ini berarti 8. Oke, kalian pertama kali belajar jahit dan masih bingung setelah tadi kita ngukur, coba kalian punya 1-2 buku dulu. Salah satunya kayak buku aku ini pertama kalinya sebelum aku kursus, aku juga baca-baca dari buku. Ini insya Allah aku cantumin di deskripsi ya. Kalau misalnya kalian masih bingung juga, coba pakai baju kalian, itu ada potongan-potongannya, dibayangin dulu aja. Ini berdasarkan yang aku pelajarin di tempat kursus, sama ya, seperti yang aku share. Nah, kita lanjut. Lebar bahu, dari sini ya, bahu kita kayak gini. Oke, sekarang kita lanjut ke bikin polanya. Ini aku udah bikin kotretannya, nanti kita tebelin. Ini berdasarkan ukuran aku yang tadi udah kita ukur-ukur. Kalau kalian niat mau belajar, jangan catat di sembarangan kertas ya, biar catatannya nggak hilang. Bisa catat di MakerBook kayak punya aku ini. Ini juga nggak apa-apa, bisa pakai buku kayak gini nih, buku kursus aku ya, isinya coret-coretan kayak gini. Kalian bisa follow akun Instagramnya Yahidda, itu aku akan berbagi berdasarkan pengalaman kursus aku. Karena kita nyatetnya di buku terlalu kecil, itu kita butuh penggaris, namanya penggaris skala. Dia ada yang kayak gini, atau kalau kita beli buku ini, pattern maker ini, dapat penggaris kayak gini. Ini ukurannya 1/4. Jadi dia seperti penggaris pada umumnya yang sebesar ini, nih, besar banget. Ini pola badan sesungguhnya ya. Kalau ini itu skala kecil untuk di buku. Seperti kalau kita lihat denah-denah rumah itu pakai pola skala. Nah ini kalau yang kayak gini, itu dia ada skala 1/4, 1/6, 1/2, 1/8. Kalau ini aku pakai penggaris ini aja, ini udah cukup sih. Dua ini, beli buku ini itu dapat penggaris ini, jadi pakai ukuran yang 1/4. Ini bedanya di YouTube ini, aku berdasarkan apa yang telah aku pelajari di tempat kursus, kayak contohnya warna pulpen. Kalau bagian depan biasain pakai pola dengan warna merah. Jadi kalau nanti pola sungguhannya itu dipotong, kita nggak perlu bingung ini bagian depan atau belakang, karena udah dilihat dari warnanya. Dijamin ini bakal bisa sih, harusnya ya. Kalau kalian belum bisa diputar lagi. Kita mulai dari bagian atas ya. K ke Y itu 7 cm. Itu udah rumusnya ya, 7 cm. Kita bikin titik-titik. Lanjut. Y ke M itu panjang muka. Panjang muka tadi kita udah ukur. Contoh aku itu 30, contoh kalian berapa? Oke, digaris. Pakai penggaris yang lurus kayak gini.
Y ke M. M ke E. 1/4 lingkar badan ditambah 1. Lingkar badannya berapa? Kalau aku 84. 84 dibagi 4 ditambah 1 sama dengan 22. Kita garis 22. Nih ya, 22 nih. M ke E ya. Nih, bagian yang titik-titik ini. Bukan yang ini ya, ini M. Ini M1. Ini E. Ini M, M1, E. Kita ke M ke E dulu ya. Nih, 22. E ke H, sini, yang bagian titik-titik ini. E ke H sama dengan M ke N. E ke H sama dengan M ke N. E ke H sama dengan panjang sisi. Panjang sisi kalian berapa? Panjang sisi aku 17. Ini 17. Titik-titikin aja. Kalau titik-titik nggak usah pakai pulpen merah, tapi pakai pensil aja. Nih, 17 ya. E ke H sama dengan M ke N. Jadi kita juga buat di sini N. Biar nggak bingung, kita bisa kasih ya. Tadi kita udah dapat K, ini ya. Terus Y, terus kita dapat M, kita dapat E, kita dapat H, kita dapat N. Dari N ke Y itu dibagi 2. Dibagi 2 dapat titik I. Nah, garis-garis ini pokoknya nanti bakal bermanfaat. Tetap lakuin aja meskipun cuman diarsir-arsir pakai pensil. Y ke N kalian ukur aja kayak gini nih. Aku 14. 14 dibagi 2, aku dapatnya 7. Aku garis pakai pensil, dapat di titik ini. Nanti aku bakal kasih tahu kenapa. Lanjut N ke N1. Ini ada N1 ya di sini. N ke N1, 1/2 lebar muka. Lebar muka kalian berapa? Lebar muka aku 34. 34 dibagi 2 sama dengan 17. Kalau ada koma-komaan digenepin aja. Nih, aku 17 pakai pensil dapat N1. Lanjut K ke K1 lebar bahu. Lebar bahu kalian berapa? Lebar bahu aku 11. K1. K ke K1 11. Jadi K ke B itu lebarnya sama dengan M ke E. Nih. Itu aku 22, kita tarik di sini 22. Kita bikin titik, titikin aja. Ini B1. Kenapa B1? Karena ini bagian depan, bagian belakangnya itu B. Jadi ini pakai abjadnya berurutan. Nanti di bagian belakang kita akan mulai dari A, B, C, D, E. K1 ke K2 lebar bahu. Lebar bahu kalian berapa? Lebar bahu aku 11. K ke K1 kan ini. K ke K1 itu tadi A ke D sama dengan K ke K1 sama dengan A ke D. Nah, A ke D itu di sebelah sini itu lebarnya 6, mutlak 6. Jadi K ke K1 sama dengan 6. Dari K1 ke K2 itu lebar bahu aku 11. Oke, lanjut B ke F. B ke F itu B1 ke F1 sama aja. B ke F1 itu mutlak. Mutlak aku itu 5. Jadi sini 5 dapat F. Kalau bagian depan F1, bagian belakang F nanti. Jadi ini sama nanti di sini ya. B1 sama F1 itu nanti bagian sininya sama bagian belakang. 1 ke K2 itu 11 dibagi 2 5. Aku genepin aja 5 dapat titik L. Ini ya, dapat titik L. Nih, M ke O. M ke O 1/10 lingkar pinggang. Lingkar pinggang kalian berapa? Lingkar pinggang aku 70.
M ke O lingkar pinggang dibagi 10, 70 dibagi 10, 7 ya. M ke O 7, dapat titik O. Nah, ini namanya kupnat. Kita akan bikin kupnat. Kupnat itu seperti garis baju gitu, dia biasanya kayak gini. Nah, kayak gini nih. Itu biasanya bikin badan lebih terlihat fit. Tapi kalau nggak pakai ini, itu beda bahasan lagi nanti. Ini adalah dasarnya. M ke O dapat 7, ke samping 3. Ke samping 3 dapat L. Dibagi 2, tengah-tengah, 3 dibagi 2, 1/5, tengah-tengah gini. Tinggi kupnatnya sama dengan tinggi dada. Tinggi dada kalian berapa? Tinggi dada aku 14. Kita tarik, ini 14. Ini tadi tengah-tengah ini. Terus tarik. Nah, ini bikin garis titik-titik ya. Ini L, bikin garis titik-titik. Ini O ke R3 dibagi 2 dapat titik P. Lanjut M ke M1. Nah ini M ke M1 itu 1/4 lingkar pinggang ditambah 2 ditambah 1. 4 lingkar pinggang kalian berapa? Lingkar pinggang aku 70. 70 dibagi 4 ditambah 3, aku dapat di angka 20. Nah, kita garisin sini. 20, ini kan udah ada garisnya. Ini M1. Ini udah bisa ditarik. Nah, fungsinya titik-titik ini tuh ini, biar kita tahu kalau pola kita tuh presisi. Nah, ini I, itu fungsinya untuk apa? Untuk bagian lekungan. Jadi kita narik lekungannya itu di bagian si I ini. Jadi nggak datar begini atau datar begini, tapi ada lekungannya. Nah, ini kita ambil, ini kan tadi udah jadi ya polanya ya, K2 ke H. Nah, ini sini belok H. Gak apa-apa kalau masih jelek, dulu awal-awal aku juga begitu, namanya juga belajar. Nah, gini ya. Nah, ini udah bisa nih, K1 ke Y. Itu pakai penggaris ini juga. Terus penggaris yang satu fungsinya apa? Yang satu lagi itu bisa kepake buat bikin rok. Nanti insya Allah aku akan upload juga pola dasar rok. Kalau kalian masih belum paham, nanti bisa dicatat di buku yang bagian tadi polanya itu, kayak misalnya K ke Y berapa, dibagi berapa, kayak gitu. Nanti diulang-ulang, insya Allah bisa. Oke, kita lanjut ke bagian belakang ya.